Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasik. Kita akan melanjutkan pada urusan Alkitab kita pada episode kali ini ya. Di episode ini kita akan coba membaca Yeremia pasal yang ke-6. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan apapun, terlebih kita membaca Alkitab nih ya. Kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus supaya memampukan kita dan memberi kita rema ya, illumination ya, pencerahan begitu ya. Sehingga ayat-ayat yang kita baca tidak lewat begitu aja, tapi kita mendapatkan sesuatu menjadi bekal kita dalam mengarungi sisa hidup kita masing-masing. Dan sebelum kita berdoa, Bapak Ibu saya mengajak untuk tenangkan hati kita sejenak. Kita kurang lebih setengah jam kita akan membaca. Ya, mari kita satu hati kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh lanjutkan episode ini Tadarus Alkitab kami Yeremia pasal 6. Berikan kami hikmat marifat-Mu, kebijaksanaan-Mu. Tolong kami, mampukan kami, agar semua kami benar-benar mendapatkan hikmat nantinya, rema nantinya, sehingga hidup kami di depan bisa kami atur, kami tata, menjadi lebih menyenangkan Tuhan lagi. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya, Yeremia pasal yang ke-6. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, Tuhan Yesus setia ya. Kita baca Yeremia pasal 6 ya. Kita membaca perikopnya malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Ayat pertama saya baca buat saudara. Saudara bisa membacanya di Alkitab saudara atau mengikuti ayat-ayat yang tampil di layar handphone saudara, laptop saudara atau komputer saudara atau gadget saudara ya. Demikian firman Tuhan. Larilah mengungsi hai orang-orang Benjamin dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni satu kehancuran besar. Adalah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka. Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatinya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang dari pada tengah hari. Celakalah kita sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu. Supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan, sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah kau harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan, dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengancungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu.
Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kekejian. Tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang terdahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa. Ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi. Sungguh ke atas bangsa ini, aku akan mendatangkan malapetaka. Akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu. Dan korban-korban sembilanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar dan akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakan panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang. Menyerah engkau, hai putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya. Tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan. Sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabu dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Rataplah dengan pahit pedih. Sebab sekonyong-konyong akan datang, si pembinasa menyerangmu. Kita lanjutkan saja ya. Yeremia menjadi penguji umat. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Mereka semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Uputan sudah mengembus, tapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Haleluya. Bapak Ibu biji mata Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi menggambarkan bagaimana murkanya Tuhan kepada, dalam hal ini, Benjamin. Tapi kita tahu tentunya bahwa ngomongin Benjamin, ya tentu ngomongin Yehuda. Kalau ngomongin Yehuda, tentu juga ngomongin Benjamin. Karena mereka sudah berkoalisi gitu, ya, menjadi satu negara yang kemudian dikenal sebagai bangsa Yahudi, ya. Di situ ada orang Yehuda, ada orang Benjamin, tentu ada orang Lewi di situ, ya. Karena orang Lewi kan tidak punya hak waris tanah. Dua suku sedikit Lewi di sini itu ketika Tuhan bicara kepada Benjamin, ya tentu kepada mereka juga, sebaliknya kepada Yehuda juga kepada Benjamin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan via mulut Yeremia ini menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang di Yehuda dan Benjamin yang sudah benar-benar jahat di mata Tuhan. Sampai tadi kita baca, bahkan imam-imam dan nabi-nabinya Tuhan pun berbuat jahat. Mereka melayani tapi mencari untung buat diri mereka sendiri. Nah ini yang sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini menjadi juga alarm buat saya gitu. Ya. Karena ya bicara, saya tidak mengklaim diri saya imam dan nabi gitu ya. Dalam konteks perjanjian baru dan gereja, istilah-istilah seperti itu tidak lagi digunakan secara masif begitu ya. Ada memang orang mengaku nabi, ada orang memang disebut nabi, ada orang memang punya karunia nabi, tapi dibandingkan dengan konsep seperti perjanjian lama itu sudah jauh ya. Sudah tidak dilakukan lagi dalam gereja-gereja modern ini. Ya. Tapi ingin saya mengatakan bahwa
Karena saya melayani Tuhan, mungkin kalau di perjanjian lama ya masuk kalangan imam dan nabi gitu ya. Ini kan menjadi alarm buat saya bahwa faktanya Tuhan pernah mengungkapkan di Alkitab kita lewat dalam hal ini Yeremia 6 bahwa ada banyak nabi-nabi yang hidup di zaman Yeremia, ada banyak imam-imam yang hidup di zaman Yeremia itu mencari untung untuk diri mereka sendiri. Melayani Tuhan secara fisik, kelihatan melayani Tuhan, tapi motivasi mereka dalam melayani Tuhan itu mencari untung. Makanya nggak heran kita baca misalnya Hofni dan Pinehas, anak imam besar Eli, itu ya mereka melayani sebagai imam yang dikuduskan Tuhan, bapaknya itu imam besar, tapi mereka itu mengambil untung buat diri mereka sendiri. Mengambil keuntungan dari pelayanan yang mereka lakukan. Ya memang mereka dijanjikan Tuhan bahwa yang melayani Tuhan akan hidup dari pelayanan. Tapi bukan berarti menjadi justifikasi, menjadi sesuatu yang akhirnya dihalalkan untuk mengambil sesuatu secara semena-mena yang bukan haknya. Itu yang bisa kita baca di Alkitab kita. Nah, hari-hari ini kan banyak orang yang melayani Tuhan dengan motivasi-motivasi tersembunyi seperti itu. Tujuannya mereka dapat uang, dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa mereka punya tanggung jawab agar menjadi orang yang tutur katanya bisa jadi teladan dan didengar dan digugu, ditiru oleh banyak orang. Saya termasuk orang yang percaya bahwa pemimpin itu akan membentuk yang dipimpinnya. Orang-orang yang dipimpin itu akan mengikuti kepalanya. Jadi kepalanya A, maka orang-orang di bawahnya pasti akan jadi A. Gitu ya. Jadi kalau si A ini mau ke utara, maka orang-orang yang mengikutinya akan ke utara juga. Jadi patokan begitu. Di hari-hari gini, makanya siapa yang Bapak Ibu suka sebagai influencer saudara? Influencer itu istilah yang sekarang ini pakai oleh orang-orang yang misalnya bekerja atau mencari rezeki, mempengaruhi orang, di-endorse oleh apa gitu ya. Dia berjualan gitu ya di Instagram atau di TikTok. Tapi sebenarnya lebih luas daripada itu. Influencer itu orang yang mempengaruhi orang sesuai dengan etimologi katanya. Jadi influencer itu bukan orang yang main di TikTok aja atau main di Instagram saja atau mengendorse barang tertentu agar barang itu dibeli oleh orang-orang yang mengikutinya. Bukan semata itu. Itu sudah pengerdilan pengertian influencer. Tapi Bapak Ibu, kita orang tua tuh influencer buat anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu akan mengikuti kita. Kita di sekolah kalau jadi guru, kita akan jadi influencer bagi murid-murid kita. Bapak Ibu di tempat kerja, di kantor, di pabrik, dimanapun, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh, apapun juga, Bapak Ibu akan jadi influencer orang-orang yang di bawahmu. Ya apalagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, pengkhotbah, gembala. Itu akan menjadi influencer bagi orang-orang yang mendengarkan dia. Sebab apa yang diajarkan, apa yang diperkatakan di mimbar, itu pasti akan diamini oleh orang-orang yang mengikutinya. Nah, artinya tanggung jawabnya besar, saudara. Ini yang tidak diambil, ini yang tidak disadari, mungkin karena keduniawian atau kedagingan yang kuat, sehingga hamba-hamba Tuhan di zaman Yeremia, nabi-nabi, imam-imam itu ya melayani, tapi fokusnya pada diri. Dan ketika mereka fokusnya pada diri, mereka melakukan pelayanan untuk mencari untung pada diri sendiri, makanya rusaklah susu sebelanga. Rakyat yang melihat itu akhirnya berpikir bahwa itu sesuatu yang oke. Realitas yang mereka lihat bahwa imam-imam mencari untung buat dirinya itu sesuatu yang legal. Kalau imam saja begitu, masakan kita tidak boleh. Karena ukurannya kan begitu. Ya akhirnya rusaklah semuanya. Maka nggak heran di zaman Yeremia, orang Benjamin, orang Yehuda, bahkan orang Israel, yaitu hidupnya jahat di mata Tuhan. Karena para pemimpin mereka berperilaku seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini, inilah yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk saya bagikan kepada saudara. Bertanggung jawab gitu, untuk menjadi seorang yang menginfluencer orang. Dalam hal ini kalau kita orang tua, Bapak Ibu, sudah diberikan karunia anak-anak dari Tuhan. Ya tadi, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bersikap.
hati-hati dalam membawa keluargamu ini pergi kemana, karena kau kan menginfluencer anak-anakmu. Kalau orang tuanya dilihat anak-anak tidak pernah ke gereja, maka bagaimana mungkin anak-anakmu akan ke gereja? Kalau orang tuanya tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah dilihat anak-anaknya membaca Alkitab, bagaimana anak-anaknya bisa membaca Alkitab atau mau membaca Alkitab? Kalau anak-anaknya tidak pernah lihat orang tuanya berdoa, bagaimana mungkin mereka akan jadi anak-anak yang suka berdoa? Kan begitu. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan ke jubahnya turun. Minyak itu ke bawah. Apa yang dilakukan oleh kepala itu akan ke bawah. Kalau kita meminyaki orang di kepalanya dengan minyak, maka minyak itu akan mengalir. Ya, otomatis akan mengalir ke seluruh badan sampai ke bawah. So, bagaimana kita sebagai orang tua? Bagaimana Bapak Ibu yang melayani Tuhan juga? Banyakan yang saya perhatikan, banyak orang melayani Tuhan tapi tidak pernah melakukan apapun. Ya, mengajarkan orang harus andalkan Tuhan, tapi hamba Tuhan ini yang kebetulan juga pebisnis ketika mengambil keputusan bisnis tidak pernah melibatkan Tuhan. Ya, langsung mamon aja tanpa pernah berdoa. Meminta pertimbangan Tuhan. Jika kalau salah ya mau gimana? Ya. Apa yang dia harus khotbahkan? Ya. Gak bisa jadi kesaksian, maka ya saya kenal banget 1, 2, 3 orang yang akhirnya malu diri sendiri. Karena apa yang dia khotbahkan itu gak bisa dia kerjakan di dalam keseharian. Sehingga akhirnya ya mereka mencari alasan, 1, 2, 3 alasan mereka mundur dari pelayanan. Dan itu menyedihkan, saudara. Menyedihkan. Karena tong kosong nyaring bunyinya. Banyak orang cuma pintar ngomong tapi gak bisa melakukan dalam keseharian. Maka itu berkali-kali dalam mimbar saya selalu berkata, saya tidak akan mengajar sesuatu, apapun itu. Apalagi itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu belum saya lakukan dalam keseharian saya. Ketika saya mengajarkan bahwa saudara harus mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, besar kecil, maka saya sudah mempraktekkan itu. Ketika saya mengatakan kalau Bapak Ibu mau ngambil keputusan bisnis, ya, meskipun dalam logika saudara, hitung-hitungan saudara mampu mengerjakannya, ini kecil lah, saya sudah punya pengalaman, saya tahulah seluk-beluknya lah, saya pasti bisa mengerjakannya. Harus libatkan Tuhan dulu, jangan gara-gara kita merasa kita hebat, kita lakukan aja tanpa melibatkan Tuhan. Dan ketika saya mengajarkan begitu, saya lakukan. Ya kebetulan hari ini saya coba memulai sebuah bisnis. Ya. Tapi saya lakukan itu bergumul panjang. Berdoa panjang. Meskipun yang mengajak saya itu orang yang saya kenal. Tapi saya bergumul panjang. Ya. Kali dia kenalkan, saya cuek aja. Hati saya belum gimana. 2, 3, 4 kali. Ketemu berkali-kali. Ya. Baru akhirnya terakhir kali. Saya merasa ini kok saya sejahtera. Dan akhirnya saya coba. Tapi saya berdoa bergumul hanya sama Tuhan. Saya tanya sama istri saya. Saya bergumul lagi. Saya lihat jeleknya di mana, bagusnya di mana. Saya lihat semuanya, saya gumuli lagi. Baru saya melangkah. Dalam mengambil keputusan apapun. Ya. Beberapa waktu yang lalu kami punya pergumulan untuk mengganti kendaraan misalnya. Antara membeli baru atau membeli second, itu juga digumuli sungguh. Plus minusnya saya hitung. Ya. Berhitung panjang itu. Ya akhirnya karena kemampuan, saya nggak mau besar pasak daripada tiang. Saya mengambil keputusan untuk mencari second, tapi dengan model yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Ya. Dalam bahkan mengambil keputusan apapun, saya pernah sekolah ajak anak saya untuk ikut les gitu. Les bahasa bahkan. Ya. Itu juga saya bergumul. Nggak ini murah, ini bagus, ini enggak. Saya bergumul dulu. Ini saya sejahtera di satu tempat itu. Nah Bapak Ibu dalam mengambil keputusan besar kecil harus begitu seperti itu. Ya tentu kalau kita ke pasar mau beli cabai, kita berdoa dulu. Apa kita sudah Tuhan, ini beli cabenya di lapak yang ini apa lapak itu? Belinya cabai merah apa cabai hijau, cabai keriting atau cabai yang biasa, yang besar gitu ya. Bukan begitu ya, nggak harus begitu juga. Tuhan aku mau beli bawang merah, bawang merahnya bawang putih, mau beli bawang putihnya masih utuh atau yang udah dipecah-pecah atau yang udah dikupas. Nggak usah begitu juga, nggak usah lebay begitu.
Jadi kita ke pasar itu akhirnya setiap lapak kita mau beli apa kita doa, mau beli daging doa, mau beli ayam doa, ya kita lebay lah. Tapi paling tidak sebelum kita ke pasar, kita berdoa. Tuhan, aku doa agar aku ke pasar sehingga bisa beli sesuai yang memang dibutuhkan, dan uang yang Tuhan percayakan kepada kami ini bisa kita alokasikan untuk membeli barang-barang yang memang kami butuhkan. Jadi dengan berdoa gitu meminta Tuhan dan Roh Kudus tolong kita, maka saya percaya ya kita ketika beli cabai, beli singkong, beli buah-buahan, sayur-sayuran, daging dan lain sebagainya, itu Roh Kudus sudah menuntun kita. Nangkap ya saudara ya, dalam hal kecil. Ini yang tidak dikerjakan oleh orang-orang Yehuda, Benjamin, dan juga orang-orang Israel di zamannya Yeremia. Karena tadi patronnya jelek. Makanya Bapak Ibu berhati-hati dalam memilih pendeta, dalam memilih gereja. Jangan karena ini kan gereja ya orang tua kita. Ya, orang tua, opa, oma, nenek moyang kita, bahkan gereja ini kita yang buat, maka kita akan di situ terus gitu. Padahal kita di situ tidak digembalakan dengan baik, pengajarannya tidak baik, kita nggak peduli gitu. Ya kenapa? Yalah gereja sama aja. Nggak, gereja tuh nggak sama aja Bapak Ibu. Karena saya berani yakin, ya, saya tidak akan menghakimi, tapi saya berani yakin ada gereja juga gereja setan di situ. Gereja yang mengajarkan hanya kemakmuran saja, kedagingan saja, fokusnya pada orientasi pengajarannya hidup di dunia saja, bagaimana diberkati, punya uang, semata-mata yang diajarkan itu. Ini gereja setan kalau bagi saya. Tapi juga ada gereja yang pokoknya fokusnya pada surga aja, ya. Surga begini, surga begitu, ya. Tanpa diajarkan jemaatnya bahwa dia masih hidup di bumi. Ini juga gereja yang sasar, gereja yang salah. Karena bagaimana mungkin gereja tidak mengajarkan how to-nya. Cuma mengajarkan kebenaran tapi tidak mengajarkan bagaimananya kepada jemaatnya ketika hidup di bumi. Melaksanakan Alkitab itu dalam kehidupan di bumi bagaimananya dia tidak diajarkan. Jadi akhirnya banyak orang cuma tahu teori aja. Oh, surga itu langit ketiga. Oh, surga itu begini. Begini. Tapi di bumi ya dia masih brengsek aja. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang dijanjikan akan menghuni surga ketika masih hidup di bumi. Jadi pengajaran tuh harus balance. Bapak Ibu tuh nggak jauh dengan siapa yang kau dengar. Berani, saya pastikan itu. Bapak Ibu sukanya nonton drakor Korea. Setiap drakor Korea kan, tiap drakor Korea itu kalau kita di Netflix tiap minggu pasti aja ada yang baru gitu ya. Bapak Ibu terus begitu terus gitu ya. Hari-harimu kau nonton drakor Korea. 30 hari dalam sebulan, kau bahkan drakor Korea yang muncul tahun 99 juga kau tonton ulang lagi gitu ya. Maka pola pikirmu akan seperti drakor Korea. Tiba-tiba kalau ada sesuatu teng ya, kita seperti orang yang berpikir nih, jangan-jangan maunya apa. Berpikir semua orang itu seperti yang dilakonkan di drakor Korea. Ya, drakor Korea masih mending deh kalau Bapak Ibu pecinta film India itu yang gak rumit itu. Karena dikit-dikit kalau ngeliat pohon selalu joget gitu ya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kau akan terbentuk sesuai dengan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau hidupi. Ya. Maka bijaksana. Saya tidak bilang saya bijaksana, kau harus dengarkan saya. Kau sendiri yang harus bertanya kepada Tuhan dan dirimu sendiri. Kau yang sendiri harus memutuskan. Maka Bapak Ibu, Yeremia ketika hidup dan dapat pilihan, menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi nabinya Tuhan di zaman itu, tidak banyak yang mau dengar dia. Dia masih muda, dibandingkan dengan banyak nabi-nabi lain yang lebih senior dan memperkatakan hal yang bertolak belakang dengan yang Yeremia katakan. Kok bisa sih? Ya karena mereka nabi palsu. Mereka hanya menyuarakan suara hati mereka. Suara hati mereka yang mereka suarakan tuh sepertinya tampaknya kebenaran. Kita nggak mungkin menderita karena kita umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah memberikan negeri ini sebagai negeri milik kita. Dijanjikannya penuh madu dan susu. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan tidak mungkin tinggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah kota kudusnya Tuhan. Di sini ada rumah Tuhan. Ada Shekinah glory-nya Tuhan. Itu benar semuanya. Tapi pas di zamannya Yeremia hidup, Tuhan marah sama Israel. Sehingga Tuhan akhirnya nggak peduli dengan semua itu. Bahkan Tuhan izinkan rumahnya, bait Allah, dihancurkan berkeping-keping oleh raja kafir namanya Nebukadnezar II dari kerajaan Babilonia. Habis.
Apakah Tuhan tidak berkuasa lagi di bait Allah? Tidak. Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ingin menghukum umatnya Israel yang selama ini sudah menduakan dia, menyakitkan hatinya dia. Yeremia mengatakan tidak, kalian akan dihukum, kalian akan dihancurkan oleh bangsa dari utara sekali. Mereka nggak mau dengar. Hari-hari ini banyak orang di mimbar, banyak orang di gereja, sepertinya mengajarkan kebenaran. Di telinganya sepertinya itu kebenaran karena yang diajarkan dikutip dari Alkitab. Memakai ayat-ayat Alkitab kemudian ditafsirkan. Sepertinya kemasannya, tampilan luarnya adalah kebenaran. Tapi kalau Bapak Ibu sudah benar-benar membaca Alkitab dan hidup melekat pada Tuhan, Bapak Ibu akan jelas mengetahui bahwa yang diajarkannya itu bukan kebenaran. Jadi jangan bilang bahwa penyesatan itu selalu mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran. Tidak seperti itu. Satan, iblis, apapun yang kau sebutkan itu tidak sebodoh itu. Dia tidak mungkin memakai orang menjadi alatnya di mimbar gereja terus mengatakan Yesus bukan Tuhan. Mari kita berzinah, mari kita free sex, mari kita bunuh orang. Tidak mungkin Satan dan iblis, siapapun yang kau sebutkan itu, berperilaku seperti itu. Dia akan masuk ke dalam gereja, menyesatkan jemaat Tuhan dengan kata-kata yang sepertinya sesuai dengan firman Tuhan, tapi ternyata di dalamnya dia sebarkan racun. Dan kalau jemaat gak pernah dekat dengan Tuhan, dengar firmannya cuma hari Minggu ke gereja, mendengar pendetanya ini mengutip dari Alkitab, maka mereka akan telan mentah-mentah pengajaran itu. Pengajaran itu kemudian diajarkan kepada istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucunya. Maka gara-gara satu orang yang tidak bijaksana mengikuti penyesat, sekeluarga binasa. Mengerikan gak saudara? Mengerikan. Makanya berkali-kali saya bilang, jangan kagumi siapapun yang disebut dengan hamba Tuhan pendeta, termasuk saya. Saya buat program ini supaya Bapak Ibu mulai menyukai baca Alkitab. Saya ajak Bapak Ibu tadarusan Alkitab. Itu bukan cuma wow gimana, pakai tadarusan supaya menarik karena ini dipakai istilah agama Islam. Bukan. Saya buat begini nggak ada maksud apa-apa. Emang tadarusan itu artinya bagus. Tadarusan itu yang saya perhatikan itu ya maknanya itu memang ini istilah Arab gitu ya. Tapi mengertinya bagus, merenungkan. Ya. Membaca, merenungkan, menggumuli, ya. Terus berusaha untuk memahami, ya. Membaca setiap hari, ya. Menyukai membaca firman Tuhan setiap hari, itu makna tadarusan itu. Jadi memang tidak untuk mencari hal-hal yang heboh-heboh gitu. Kenapa saya buat ini? Supaya saudara mulai membaca Alkitab, mulai menyukai membaca Alkitab. Makanya saya pakai cara saya menjelaskan Alkitabnya, saya tidak kupas bahasa aslinya, latar belakangnya, enggak, saya mengalir gitu aja. Karena menurut saya, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dengan meminta Roh Kudus, maka ayat-ayat yang kita baca ini, meskipun Bapak Ibu tidak punya pengetahuan teologi yang mumpuni, nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak ngerti bahasa Yunani, nggak pernah belajar teologi, tapi Tuhan akan membuat kita, mencerahkan kita. Sehingga ayat-ayat yang kita baca, ayat yang jelas. Jadi bukan kayak orang Kristen kebanyakan yang cuma Yesus Tuhan, nyanyinya pinter, ya, pelayanannya hebat, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Seperti saya bilang tadi, banyak pendeta yang bisa khotbah hebat, sepertinya mengeksposisi yang benar, tapi yang diajarkannya tidak dia kerjakan dalam hidupnya sendiri setiap hari. Orang-orang begini akan kelihatan nantinya. Waktu akan menguji. Ini yang saya bilang kepada rekan-rekan saya di sekitar saya, hati-hati. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita menjadi pengkhotbah, saya bilang, itu sebenarnya kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak melakukan apa yang kita khotbahkan itu, tinggal tunggu waktu aja, firman Tuhan itu akan menelanjangi kita. Dan ketika kita ditelanjangi, kita akan malu. Hamba Tuhan, kalau sudah jatuh, gak bisa lagi pulih. Andai kata bisa pulih, susah kembali dia akan didengar orang dan dihormati sebagai seorang hamba Tuhan. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Mengerikan. Mengerikan. Ya. Dan saya mengajak semua di sini untuk menjadi orang yang bijaksana. Kenali Tuhan, bukan dari gereja yang mengajarkan. Kenali Tuhan, bukan dari pendeta yang mengkhotbahkan. Kenali Tuhan dari pergumulanmu setiap hari, karena kau rindu melekat padanya dengan lebih sering membaca Alkitab. Hanya dengan itulah imanmu akan bertumbuh.
Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Jangan mengulangi kebodohan Benjamin. Jangan mengulangi kebodohan Yehuda. Terlebih jangan mengulangi kebodohan Israel. Belajar dari pengalaman mereka. Hiduplah yang benar. Sesuai dengan iman yang benar. Hati-hati bahwa banyak nabi-nabi, banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya mencari untung untuk diri mereka sendiri. Jangan mendengarkan mereka, jangan mengikuti orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kau mendengar dan mengikuti orang-orang seperti itu, tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat, kau akan serupa, segambar seperti dia. Menakutkan. Semoga dipahami. Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kembali saya undang Bapak Ibu untuk join dengan membership channel YouTube The Warriors ini, terutama karena nanti per Maret kita akan buka sekolah Alkitab ya, yang hanya bisa diakses bagi Bapak Ibu yang jadi membership channel YouTube kami ini dengan membayar ya sejumlah uang setiap bulannya untuk mengikuti kelas ini lewat membership sejumlah 49.900 ya, kita pukul atas 50.000 per bulannya ya. Jadi saya akan mulai mengajar di pertengahan Maret materi eskatologi atau doktrin tentang akhir zaman. Jadi Bapak Ibu nanti yang mengikutinya secara live, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu di waktu yang ketika live itu sedang berhalangan, Bapak Ibu bisa mengikuti di waktu, di hari, di jam sesuai yang Bapak Ibu sedang santai. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal disusulkan di pertemuan berikutnya gitu ya, ditanyakan. Pasti akan saya jawab, kita bertumbuh bersama ya. Bapak Ibu yang mau belajar bersama saya, belajar bersama The Way, silahkan Bapak Ibu mendaftarkan. Nanti uang yang Bapak Ibu taburkan untuk menjadi membership itu pasti akan dikelola dengan baik, mendukung pelayanan kami juga gitu ya. Dan Bapak Ibu dapat ilmunya, berharap sungguh ilmu yang Bapak Ibu dapat, Bapak Ibu bisa bagikan kepada paling tidak orang terdekat kita, supaya mereka juga akhirnya memahami kebenaran yang sungguh. Itulah goal dari pelayanan kami, menginspirasi, berdampak bagi semakin banyak orang untuk bisa memahami kebenaran yang sejati. Terima kasih buat hari ini, dan Bapak Ibu sebelum kita berpisah, saya mengajak kita untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan, buat hari ini kami boleh melewati episode tadarusan Yeremia pasal 6 ini. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan hari ini, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu. Pakailah kami sesuka-sukamu. Haleluya. Amin. Saudara biji mata Tuhan yang diberkati Tuhan, sampai jumpa di episode berikutnya. Terus semangat dalam Tuhan. Hari-harimu harus kau mulai dengan bersyukur sama Tuhan. Dan hari-harimu harus kau akhiri setiap malam juga dengan bersyukur kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal, dan siapkan waktumu yang terbaik. Kalau kau belum bisa 1 jam, 5 menit juga nggak apa-apa. Kalau kau belum bisa 1 pasal, ya 1 ayat juga nggak apa-apa. Tapi direnungkan dengan sungguh. Jadikan itu menjadi senjatamu.
ya, menjadi pedang roh. Pedang roh itu ada firman Tuhan. Ya, sehingga kau ketika menghadapi dunia, kau bisa punya alat senjata yang bisa membuatmu menang, mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you all.